kalimat zikir yang kemudian dikaitkan dengan kata-kata al-falah. Al-falah artinya beruntung. Nah, jadi kalau muadzin menyerukan hayya 'alal falah, artinya apa? Ayo rebutlah, gapailah keberuntungan. Artinya bahasa lain keberuntungan adalah kesuksesan. Di dalam Al-Quran disebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah Anda kepada Allah banyak-banyak. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ibadah yang meliputi segala jangkauan itu zikir kepada Allah. Jika disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Ibadah yang meliputi seluruh aspek kehidupan itu zikir. Yaitu mereka orang-orang yang zikir kepada Allah qiyaman, waktu sibuk, waktu aktif, waktu berdiri, au qu'udan atau waktu rileks, waktu senggang, waktu diam, au ala junubihim atau barangkali tatkala harus istirahat tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan ini waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang luang, waktu-waktu yang ya efektif buat kita lakukan zikir-zikirlah. Bahkan tatkala kita sibuk saja harus zikir. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai salat fantashiru fil ard. Pergi sana. Yang ngojek-ngojek, yang bisnis-bisnis, yang ngajar-ngajar, yang ini semua kesibukan silakan fantashiru fil ard. Ya? Jalan sana, jalan sini. Untuk apa? Yabtaghu min fadlillah, mencari fadilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada tanda petik. Ya. Wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Tapi jangan lupa sambil zikir. Zikir itu apa artinya? Ingat, sadar. Sadar tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dagang nyadar dirinya sedang diawasi oleh Allah, maka dagangnya dengan cara yang jujur. Ya? Orang yang mengajar, bapak, ibu guru sadar, ya kan? Ingat kepada Allah, sadar bahwa dirinya sedang diamanahi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu, apalagi absen yang tidak jelas. Nah, begitu juga siswa. Ya. Kalian sekolah itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin disampaikan sama aku apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang dicari oleh kita ini apa coba? Anak-anak, jangan tidur. Apa yang Anda cari? Ilmu. Rahmat Allah. Ya terserah kan? Apa saja yang Anda cari? Ya? Kesimpulannya yang kita cari ini adalah darajah. Apa itu darajat? Darajat itu apa namanya? Derajat itu apa? Hah? Derajat itu level oleh kita semua. Ya? Yang dijanjikan oleh Allah kepada kita darajat itu adalah hal-hal yang sangat mulia buat kita. Nah, ada seorang bapak, nah, kadang-kadang suka duduk di masjid, kesel saya kalau di rumah apa? Tahu dicuekin, anak bahasa bodoh, bini entah kemana. Kenapa? Tidak dimuliakan.
Ada seorang bapak tidak dimuliakan di rumahnya, ada seorang guru tidak dimuliakan di sekolahnya, ada seorang manajer tidak dimuliakan oleh karyawannya, atau seterusnya. Itu rasanya kecewa. Nah, derajat ini hanya milik Allah. Tapi ada jalurnya. Apa jalurnya tadi? Yarfa'illahu alladhina amanu. Jalurnya iman. Yang pertama, rohaninya, spiritualnya dibangun. Yang membuahkan karakter itu sifat yang melekat dalam dirinya, tentunya yang baik. Karena dia punya iman, punya sifat, punya karakter yang baik, wah, dihormatin sama orang. Kalau dihormatin sama orang, itulah ada derajatnya. Nah, yang kedua dengan ilmu. Makanya anak yang sekolah dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah terakhir pakai jabatan apa atau pakai gelar apa kalau udah kuliah? S. Nah, pakai S1. Bukan S1 cendol. S1, S2, S3. Apa itu S? Nah, kata orang sekarang sarjana, Tapi sebenarnya bukan sarjana itu. S1 itu strata. You know about strata? Strata itu level. The public level namanya strata. Level di tengah-tengah masyarakat. Maka setiap orang kuliah kemudian mendapat gelar S1. Nah, berarti dia telah memiliki strata 1 dalam implementasi kehidupan di tengah masyarakat. Oh, sudah diorangkan nih. Sarjana dia, hati-hati. Sarjana dia, suruh di depan. Sarjana dia, suruh ngomong. Sarjana dia, pilih. Begitu. Derajat. Jadi tatkala Anda sekolah, itu tujuannya ke sana levelnya. Makanya lucu kalau anak sekolah kemudian anak sekolah kok kemudian jadi kurang ajar. Anak sekolah kok kemudian berantakan. Anak sekolah kok kemudian Masya Allah berbuat yang tidak. Itu Anda tidak punya level, tidak punya derajat. Nah, perangai iman, karakteristik yang melekat atau mensifati seseorang dengan iman itu biasanya terimplementasi, terjawantahkan, terwujud tatkala dia mampu memiliki sifat senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah. Doa itu apa doa? Doa itu bagian daripada zikir. Terus zikir itu apa? Zikir itu ingat Allah. Di dalam zikir itu ada tasbih. Tasbih itu apa? Mengucap kalimat Subhanallah. Di dalam zikir ada tahmid. Apa itu tahmid? Tahmid. Ayo, Alia. Apa itu tahmid? Anak Alia aja lah. Apa itu tahmid? Mengucap apa tahmid? Oh, coba yang akhwat, yang perempuan, apa tahmid? Apa? Hamdalah. Iya, itu hamdalah itu apa? Alhamdulillah. Iya, itu tahmid, hamdalah. Ini yang laki nih. Apa tahmid? Loyo begini, aduh. Jangan loyo tadi sebelum sholat tuh. Suruh diam aja nggak mau diam. Habis sholat loyo begini. Lapar, belum makan. Sama, apa juga belum. Pak guru belum juga tuh. Apa itu tahmid? Mengucapkan alhamdulillah. Ada juga hamdalah. Tasbih apa tadi tasbih? Mengucapkan subhanallah. Kemudian takbir apa takbir?
Takbir. Kalau takbir biasa demo ya. Bukan. Takbir itu bukan untuk demo. Untuk apa? Ya untuk membesarkan asma Allah. Terus tahlil, apa tahlil? Mengucapkan la ilaha illallah. Itu bagian daripada zikir. Semua zikir itu. Zikir. Nah, itu dirangkum oleh ulama dengan istilah kalimatun thayyibah. Kalimat-kalimat baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma otaknya ke sana, ke Allah. Ya. Jangan karena biasa zikir kemudian otaknya gak nyangkut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tapi terus Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi otaknya nggak nyambung. Lihat tuh. Ada cewek cakep ya. Allah, jangan. Yang tua, yang ini enggak, yang tua tuh. Ada emak-emak di sana subhanallah walhamdulillah. Apalagi ngomong begitu sambil ibaratnya subhanallah. Sambil ngambil punya orang, jangan juga. Yang dituju maksudnya adalah malah ininya nyangkut kepada Allah. Bisa jadi Anda tidak menyebutkan kalimat itu, tapi ingat ya. Ingat, apa ingatnya? Yaitu tempoh hari ada cerita itu, ngojek kemana? Pelabuhan, ya kan? Ya sudah pelabuhan. Orang dari depan Permai sana, Permai dari Ramayana, Permainya udah nggak ada, Ramayanya juga nggak ada. Siapa namanya sekarang? Kalau daerah sana itu apa namanya sekarang? Permai dulu, Permainya sudah nggak ada. Katanya, oh turun di Ramayana, Ramayana nggak ada. Daerah sana apa namanya? Ya Sudarso. Iya. Ada tukang ojek mau naik ojek ke pelabuhan, kan tinggal ke sana lurus. Masuk dia ke Jalan Bugis, Bon Bawang, Warakas. Biar pantas kalau bayar 15.000. Ya. Jangan juga begitu. Ingat kepada Allah. Jangan tipu-tipu dan lain sebagainya. Zikir. Terus doa itu apa? Doa itu bagian daripada zikir. Al-azkar alladzi fiha at-talab bimana ad-du'a. Ya kan? Sebutan-sebutan yang di dalamnya ada permohonan kepada Allah itu disebut dengan doa. Doa. Ya. Doa itu ada permohonan di dalamnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya anak sekolah jangan doa itu dulu. Itu doa siapa? Doanya nih aki-aki nih. Kalau aki-aki aja udah lewat itu. Doanya yang muda-muda tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk kita, bapak-bapak. Ini Pak Mus jangan diajarin doa itu dulu anak-anak. Itu artinya Rabbana hablana min azwajina, ya Allah nugerahkanlah kepadaku ya Allah istri-istri. Istri, jangan dari sekarang kan kamu langsung dapat 3 gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung dapat 3 ini yang sudah punya nih. Ya kan? Rabbana hablana, ya Allah nugerahkanlah kepada kami hablana min azwajina, dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami. Kan? Terus wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Kan siapa itu? Ya aki-aki lah, kayak abah gini, Pedi. Aku juga aku. Iya, aku doanya gitu juga aku. Gitu. Ya kan? Nah, itu zikir. Doa itu zikir yang ada permohonan kepada Allah. Nah, kemudian zikir ini ada waktu dan tempat yang mustajabah. Apa? Mustajabah. Jangan juga kamu masuk ke WC zikir di dalamnya. Allah. Ya.
WC itu tempat yang mamnu, ya kan? Gitu. Terus gimana kalau inget terus? Ya ingetnya dipisah, dipindah, ya kan? Ingat ke siapa, ingat ke teman, ingat ke apa. Memang setan kadang-kadang goda. Pas giliran di WC nongkrong, nanti ingat ayat lah, ingat hafalan, ingat apa, ya. Itu dirubah ingatannya, kan? Makanya kalau di dalam WC itu dirame-ramein aja sendiri, jangan diem-diem, kan? Apa air ditumpahin kayak atau bagaimana sambil sikat-sikat sambil apa begitu, ya. Supaya tidak konsen ke sana. Sebab setan itu masya Allah menggodanya. Gitu. Makanya ada doa sebelum masuk, bukan sesudah masuk. Ada sebelum masuk WC doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Apa itu khubuthi? Al-khubus, khubus itu kejelekan, keburukan, dijamak lagi di situ. Al-khaba'is minal khubusi wal khaba'is, dari jeleknya tempat sampai jeleknya sifat. Ya Allah, aku mau masuk, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya tempat ini dan jeleknya sifat tempat ini. Apa jeleknya tempat? Memang bagus tuh WC. Pakai keramik. Itunya WC-nya WC duduk. Bukan keramik sekarang, malah granit. Mau granit kayak mau apa, itu isinya apa? Jelek itu, jelek. Pakai doanya khubus. Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan tempat ini. Apalagi yang sini tuh udah catnya kuno, udah itu gak disikat, banyak debunya, lumutnya. Wal khaba'is, dan keburukan sifatnya. Di situ bisa membanting Anda loh. Ya kan? Bisa membanting Anda, bisa mengeluarkan darah buat Anda. Yang tadinya nggak apa-apa di situ buang air keluar darah lah. Yang ini macam-macam itu. Ya kan? Nah itu makanya doa di sini doa. Nah, itu di dalam buku Dialog Jin dulu, Dialog Jin. Dalam buku Dialog Jin, itu kehebatan zikir dan doa itu diceritakan oleh jin kepada seseorang. Apa hebatnya? Jadi tatkala, apalagi dalam buku Godaan Setan, itu ada jin gemuk, ada jin kurus. Pernah ada cerita tuh. Ada jin gemuk, ada jin kurus. Dengerin. Ini yang gemuk nih, dengerin. Yang kurus juga, dulu ada cerita ada jin gemuk dan jin kurus, ya kan? Jin gemuk suka ngeledekin sama jin kurus, lu begeng. Itu panggilan gitu, begeng. Lu, iya, kan? Kenapa? Bukan, aneh ditugasin ngikutin ustaz, ngikutin Pak Basuki. Kan? Itu Pak Basuki keluar rumah baca doa. Udah itu naik motor, baca doa. Naik mobil, baca doa. Itu setiap dia baca doa, pintu mobil ketutup. Saya kayak kelempar. Kan setiap zikir kepada Allah, asma Allah disebut, yang namanya setan, jin, laknatullah, itu terpental. Makanya orang-orang tua dulu suka memberikan peringatan kepada kita. Setiap ada suara azan, maka terpentallah setan-setan penggoda hati manusia, penggoda manusia sejauh, ya kan, suara adzan itu terdengar. Makanya jangan mau pengeras suara dihilangkan, ya kan? Iya, jangan mau, sebab begitu pengeras suara kedengaran sampai umpamanya PTDI ini sampai sana jalan tongkol kedengaran, itu setan jalan tongkol mental juga, ya kan? Nggak tahu mentalnya sampai mana. Siapa tahu mental sampai celilitan, ya kan? Gitu. Iya, kan begitu. Nah itu hebatnya itu. Maka tatkala orang berzikir, berdoa, contoh lagi, tatkala kita menghadapi makanan, kemudian kita sebutkan apa doa melihat makanan. Ada makanan terhidang, apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu sebenarnya bukan doa mau makan, doa melihat hidangan. Makanya kepada istri-istri Anda nih, ya,
aki-aki, bapak-bapak ya, istrinya begitu selesai masakannya mateng ya, itu sambil berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Suaminya pulang melihat makanan, baca doa itu, begitu mau makan baru bismillahirrahmanirrahim. Itu barokah nanti. Itu katanya kata jin itu, setiap makanan dibacakan doa itu dia seperti ditutup tudung saji dari kaca. Jangankan saya mengambil zatnya ya, gitu. Saya menghirup baunya saja tidak bisa. Dan yang dimakan oleh jin itu baunya, bukan zatnya. Jadi jin setan itu yang dimakan, diminum oleh dia itu baunya. Sama kayak itu refill, ya kan? Menghirup baunya. Nah, setiap yang dihirup baunya oleh jin dan setan, nah disitulah kadarnya, energinya, barokahnya, semuanya itu udah hilang. Naudzubillah. Makanya anak-anak semua dan kita semua ini jangan lewatkan kesempatan untuk zikrullah setiap waktu dan setiap saat. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.